أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabar di hari raya ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, di sela-sela mengunjungi keluarga, bersilaturahmi dengan sanak famili. Kembali Lentera Hati TVRI Gorontalo akan menemani pemirsa semua di episode terakhir dari rangkaian Lentera Hati Ramadan 1445 Hijriah kali ini. Dan seperti biasa telah hadir bersama kami di studio Ustadz Kiman Dama sebagai narasumber kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lebih ceria dibanding hari-hari kemarin Ustadz ya? Betul, alhamdulillah. Gimana lebaran hari ini Ustadz? Alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih berikan kesempatan bisa berhari raya dengan keluarga. Sudah berapa piring Ustadz tadi yang habis? Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan selama 29 hari atau sebulan penuh, tibalah kita di hari ini, hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Jelas mungkin kita merasakan kesedihan karena Ramadan telah pergi meninggalkan kita, Ramadan telah berlalu, dan kita berharap agar semoga Ramadan ini akan kembali menjumpai kita di tahun yang akan datang. Tetapi di balik rasa sedih itu tentu kita juga bergembira karena di hari ini kita telah menjadi orang-orang yang selesai dari sebuah sekolah yang bernama Ramadan. Baik, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menjaga keistiqomahan kita setelah bulan suci Ramadan. Baik Ustaz, ya. Alhamdulillah tidak terasa ya. Kita sudah menuntaskan ibadah-ibadah di bulan Ramadan selama sebulan dan akhirnya kita tiba di hari kemenangan. Jelas mungkin ada kesedihan juga Ustaz ya, ketika Ramadan ini sudah berlalu, tapi kita juga harus berbahagia karena hari ini adalah hari kemenangan. Mungkin Ustadz bisa dibuka dulu kenapa hari ini disebut hari kemenangan Ustadz, dan sebenarnya siapa orang-orang yang menang itu Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, di hari raya, di hari yang berbahagia ini adalah tentu hari yang membahagiakan bagi seluruh khususnya umat Islam. Betul. Ya, di mana ketika selama sebulan penuh menuntaskan ibadah di bulan suci Ramadan, lalu kemudian kita masuk di bulan Syawal dengan berhari raya Idul Fitri, maka tentu mereka yang memaksimalkan amaliyah di bulan Ramadan kemarin, maka merekalah yang mendapatkan kemenangan. Betul. Merekalah yang mendapatkan Idul Fitri, merekalah yang berhari raya. Tentu ada kesedihan di dalam hati. Sedihnya luar biasa memang. Semalam. Allahu Akbar. Tentu ketika bertakbir Allahu Akbar walillahil hamd, tentu ada kesedihan Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Dan tentu pun di satu sisi kita pun harus berbahagia. Berbahagia karena apa? Karena kita telah melaksanakan seluruh rangkaian yang Allah titipkan kepada kita di bulan suci Ramadan. Puasa, sholat tarawih, bayar zakat, kemudian mau berbagi dengan orang lain. Tentu ini adalah satu kebahagiaan tersendiri bagi seorang hamba yang benar-benar menuntaskan amalia di bulan suci Ramadan. Ketika hari raya Idul Fitri, maka merekalah yang disebut orang yang mendapatkan kemenangan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Terus setelah pasca Ramadan, lalu apa yang akan kita lakukan? Setelah Ramadan telah meninggalkan kita, apa yang akan kita lakukan setelah Ramadan? Apakah kita beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja? Betul. Atau kita akan meneruskan ibadah ini kepada Allah? Ataukah kita hanya berhenti saat di Ramadan ketika beribadah kepada Allah? Apakah berpuasa hanya di bulan Ramadan? Apakah melaksanakan solat-solat qiyamul lail hanya di bulan Ramadan?
Apakah kita mau berbagi kepada orang lain hanya saja di bulan Ramadan? Baca Quran. Baca Quran juga? Tentu tidak. Ya, tentu tidak sama sekali. Maka teruskan amalan itu supaya kita dalam koridor selalu istiqamah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang Ustaz di hari raya ini dia punya cipu, dia so gulung, DP Quran dia so simpan, baru dia so taruh di atas buffet Ustaz. Dia bilang see you next year. Sampai Ya jumpa Allah. di Ramadan yang akan datang. Ya, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Jangan kita ini menganggap bahwa Allah itu hanya di bulan Ramadan. Ya, hanya Tuhan di Ramadan. Iya. Wala takun ramadhaniyun, ya. Masya Allah. Jangan kalian hanya mengatakan Tuhan itu hanya di bulan Ramadan, tapi kun rabbaniyun, bahwa jadilah adalah seperti orang-orang yang selalu merasa bahwa Allah itu selalu ada di setiap bulan apapun, ya. Dari di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan, Allah selalu ada untuk hamba-hambanya. Apakah Allah memberikan rezeki kepada kita hanya di bulan Ramadan? Betul. Tentu tidak. Betul. Allah memberikan rezeki kepada kita di dalam Ramadan maupun di selain dari bulan Ramadan. Allah terus memberikan rezeki kepada kita, ya. Sehingga setelah Ramadan ini tentu harus ada keberlanjutan dari ibadah yang kita lakukan. Terutama adalah bagaimana terus melaksanakan puasa, ya. Bagi mereka yang kemarin mungkin ada halangan, ada uzur ketika meninggalkan puasa Ramadan, maka mereka harus mengganti puasanya, yaitu puasa qada, yaitu mengganti puasa, atau melaksanakan ibadah-ibadah puasa sunnah lainnya yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa man shoma ramadhana summa atba'u sittan min syawal kana qasiyamid dahr, yaitu berpuasa 6 hari di bulan Syawal, ya. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan lalu dia mengikutinya puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia termasuk seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun. Tapi hari ini tidak bisa Ustaz, ya? Ya. Hari ini tidak. Hari ini haram. Ya. Kita makan-makan hari ini, ya. Kita makan-makan hari ini sebagai pembeda antara puasa yang wajib dengan puasa yang sunnah. Maka hari ini 1 Syawal tentu haram berpuasa, ya. Nanti besok 2 Syawal, dan selama bulan Syawal maka tuntaskan 6 hari itu untuk bagaimana kita mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa selama satu tahun. Maka ini butuh keistiqomahan dari kita, keberlanjutan dari kita semuanya. Qiyamul lail, ya. Karena tarawih juga disebut qiyamul lail, ya. Qiyamul lail atau lain istilahnya adalah tahajud. Ya. Bisa dilaksanakan selain di bulan Ramadan, ya. Tentu nuansanya tentu berbeda. Itu dia yang susah, Ustaz. Nuansanya tentu berbeda, lingkungannya, hawanya, kondisinya tentu berbeda. Maka disinilah yang disebutkan dengan keistiqomahan dan pengorbanan, tadhiyah. Karena sangat berbeda, bahkan puasa itu sendiri sangat berbeda ketika berpuasa sunnah dengan puasa wajib. Iya, betul. Kalau puasa wajib ya semuanya berpuasa. Gampang. Sedikit godaan. Betul sekali. Iya. Setannya tidak banyak. Setan yang asli diikat, setan manusia juga puasa. Betul. Kalau sekarang di bulan Syawal di selain Ramadan, Masya Allah, orang lain makan enak-enak, kita lagi berpuasa, bahkan mereka sering goda, ayo makan sajalah. So dua dia setan. Itu dia. Minal jinnati wan nas. Iya, minal jinnati wan nas. Ya sudahlah, tidak usah berpuasa, macam-macam godaannya. Maka tentu ini ada namanya tadhiyah, ada namanya pengorbanan, ada namanya keistiqomahan, ada namanya kesabaran. Nah, ini penting. Mendapatkan keistiqomahan itu harus adanya sabar. Kalau tidak ada sabar, tentu keistiqomahan tidak akan terlaksana dengan baik. Betul. Ya. Kalau kita tidak sabar dalam ketaatan kepada Allah, maka tentu keistiqomahan itu tidak akan kita dapatkan. Karena kenapa? Karena kita tidak sabar dengan bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sabar dengan melaksanakan seluruh rangkaian ibadah perintah yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Maka tentu ini butuh keistiqomahan dari semuanya.
puasa, qiyamul lail, apalagi tadi baca Quran, ya. sedekah. Katanya ini adalah bacaan Quran yang terakhir. Insyaallah mudah-mudahan nanti baku dapat poli tahun depan. Ya janganlah seperti itu ya. Tapi diusahakan setiap harinya bisa baca Quran, setiap harinya bisa membaca Al-Quran. Tidak mesti seperti Ramadan. Tidak satu hari 2 juz, 3 juz. Satu hari 2 juz, 3 juz, atau paling tidak minimal 1 juz ya. Paling tidak dalam setiap harinya itu ada interaksi dengan Al-Quran. Satu ayat kalau misalnya capek. Ya, tapi sudah lalu Ustaz. Nah, kalau sudah misalnya kalau capek luar biasa. Betul capek paling satu ayat. Mungkin satu asal jangan alif lam mim ya. Ya, ada alif lam mim sadaqallahul azim, yasin sadaqallahul azim. Ya, jangan sampai seperti itu. Atau yang selemah-lemahnya imannya kita adalah cukup membuka Al-Quran, tutup lagi. Selemah-lemahnya iman ya, itu. Betul. Karena paling tidak dia sudah bisa melihat huruf-huruf dari Al-Quran. Maka ini tentu harus kita teruskan bacaan Al-Quran biar sedikit-sedikit ya. Biar sedikit-sedikit ya. Dan Allah itu memang suka amalan yang berkelanjutan meskipun sedikit. Ahabbu ilallahi al-a'mal adwamuha wa in qalla. Itu dia. Bahwa Allah itu mencintai amalan yang dikerjakan secara terus menerus walaupun hanya sedikit ya, walaupun sedikit sekali amalan itu atau amalan itu sangat sederhana, tapi kalau kita terus laksanakan ada kontinuitas, Masya Allah, ada keberlanjutan ketika mengamalkan sesuatu, maka itu sebenarnya adalah amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah keistiqomahan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Fussilat ayat 30, Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahwa kita ini Masya Allah yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan kita, lalu kemudian beristiqamah dalam ketaatan, dalam keimanan kepada Allah, maka pada saat dia akan meninggalkan dunia ini, pada saat sakaratul maut, malaikat datang menghampirinya dan mengatakan, alla takhafu, jangan takut. Masya Allah, indah sekali Ustaz ya. Wala tahzanu, jangan bersedih. Japohe. Ya, japohe. Kemudian jangan bersedih. Karena Allah itu sudah memberikan janjinya kepada hamba-hambanya atas surga yang telah Allah janjikan kepada mereka yang terus istiqamah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka keistiqomahan ini harus sampai mati ya, tidak boleh setengah-setengah. Istiqomah paling tidak dalam keislaman kita ini, kita harus betul-betul mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pasca Ramadan ini, Masya Allah, tentu kita akan melanjutkan seluruh rangkaian ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, dan tentu banyak keutamaan, banyak fadilah yang kita dapatkan dari Ramadan. Bagaimana Ramadan itu mau berbagi, Ramadan itu memberikan pelajaran kepada kita untuk terus disiplin. Betul ya? Betul. Disiplin saat sahur, disiplin saat berbuka. Pokoknya kalau masuk waktu adzan subuh tidak boleh. Iya. Apapun alasannya harus disiplin dengan waktu itu. Betul. Dan itu sebenarnya disiplin yang luar biasa yang Allah ajarkan kepada kita lewat puasa. Ya. Kapan kita harus sahur, kapan kita harus berbuka. Ya. Kenapa tidak boleh begini, dilarang seperti ini boleh dilakukan, ini tidak bisa dilakukan. Ini yang diajarkan oleh puasa kepada kita. Maka ini tentu akan menjadi modal bagi kita yang Allah berikan kesempatan kemarin menuntaskan ibadah di bulan Ramadan. Maka kita sudah punya modal yang Allah berikan kepada kita. Kalian sudah punya modal amalan. Teruskan itu selama mengelalui 11 bulan ke depannya. Bahkan para ulama itu, mereka sebelum memasuki bulan Ramadan, mereka 6 bulan sebelum Ramadan, mereka berdoa. Berdoa untuk apa? Supaya bisa dipertemukan dengan Ramadan. Itu 6 bulan sebelum Ramadan. Iya. Kemudian setelah Ramadan, 6 bulan kemudian, mereka apa yang mereka lakukan?
mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima apa yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Dan itu semua apa? Harus kita lanjutkan amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Takutnya, khawatirnya, kalau kita tidak lakukan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, jangan sampai amalan kita tertolak. Jangan sampai amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama itu mengatakan bahwa inna min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Bahwa ganjaran bagi amalan yang dilakukan, amal baik yang dilakukan adalah yaitu amalan yang dilakukan setelah amalan yang baik itu. Jadi diterimanya satu amalan yang kita lakukan dalam bulan-bulan Ramadan adalah ketika kita melakukan amalan itu setelah Ramadan. Oh, ciri-ciri apa? Ciri orang yang diterima? Ciri orang yang diterima amalannya. Oke, ada keberlanjutan. Ada keberlanjutan dari amalan yang dia lakukan. Betul. Wa min jazai sayyiati sayyiatu ba'daha. Betul. Dan ganjaran bagi mereka yang melakukan keburukan, kemudian setelah keburukan itu mereka melakukan keburukan yang sama. Jangan sampai ini kita lakukan. Sehingga Ramadan yang kita lakukan, amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, maka teruskan. Maka insya Allah itu bagian dari alamat qabulil amal. Bahwa itu adalah alamat tanda bahwa diterimanya amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini butuh luar biasa keistiqomahan ini. Bahkan para ulama itu terus melakukan keistiqomahan. Bahkan mereka yang mendapatkan kemuliaan, mereka yang mendapatkan karamah, ya, para aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala itu, mereka kenapa mendapatkan karamah? Mengapa mereka mendapatkan kemuliaan tersendiri? Karena apa? Karena mereka luzumul istiqamah, karena mereka terus melakukan keistiqomahan. Supaya apa? Karena mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu istilah, al-istiqamah. Oh, baik. Okay. Supaya kita jeda sedikit dulu. Mungkin masih ada yang mau ambil minuman, ambil kue, Ustaz. Betul. Masya Allah. Siap. Insyaallah kita lanjutkan saja. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan segera kembali tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami di program Lentera Hati TVRI Gorontalo. Baik Ustaz, tadi sempat terpotong Ustaz terkait dengan perkataan ulama Ustaz, ya? Betul. Iya, silakan Ustaz dilanjutkan. Baik. Terkait dengan keistiqomahan ini, berapa banyak orang para aulia, para orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendapatkan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka adalah orang-orang yang terus istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Bahkan ada seorang ulama mengatakan al-istiqamah khairum min alfil karamah. Bahwa istiqomah itu lebih baik dari seribu kemuliaan, 1000 wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena sifatnya waliullah, sifatnya orang yang mendapatkan karamah dari Allah adalah mereka yang terus istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak mudah. Ya. Istiqomah itu tidak mudah. Tapi butuh pengorbanan dari kita semuanya. Butuh tadhiyah dari kita, butuh kesungguhan, butuh ijtihad dari kita, butuh jihad dari kita semuanya untuk sungguh-sungguh dalam melaksanakan seluruh rangkaian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah Ramadan ini, maka tentu Masya Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk terus melanjutkan ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Ya. Dan memang kalau kita lihat Ustaz, kalau saya tidak salah nanti dikoreksi, Betul. di antara doa yang banyak Nabi baca itu kan doa meminta istiqomah Ustaz ya, yang muqallibal qulub itu Ustaz. Betul, ya. benar. Padahal itu Nabi Ustaz. Masya Masih Allah, itu meminta Nabi, ya? di zaman itu ya. Apalagi kita yang sudah baca macam godaan ini Ustaz, tentu kita butuh istiqomah ini lebih dari Nabi ketika itu. Maka itu adalah salah satu cara untuk bagaimana kiat untuk bisa menjaga keistiqomahan. Itu Ustaz, itu yang paling penting Ustaz. Pasca Ramadan adalah salah satunya itu senantiasa berdoa kepada Allah untuk meminta dan diberikan keistiqomahan. Meminta. Karena istiqomah pun ini harus kita minta kepada Allah. Karena hati ini milik Allah. Betul. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu berdoa kepada Allah dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai yang membolak-balikkan hati, ya. Tetapkanlah atau teguhkanlah hati ini di dalam agamamu. Bahkan ada lanjutan lain wa ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja Nabi yang sudah divonis, yang sudah ditentukan, yang sudah disampaikan oleh Allah bahwa beliau adalah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, yang maksum ya. Maksum. Kemudian beliau sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Bahkan masih meminta untuk diberikan ketetapan hati, meminta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama baluna? Bagaimana dengan kita, manusia yang berpotensi terus ada kebaikan dan ada keburukan? Ya tentu kita meminta kepada Allah untuk bisa diteguhkan hati kita ini dalam terus nuansa ketaatan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala pasca Ramadan ini. Bahkan Ustaz kalau kita lihat kita zaman sekarang Ustaz mudah sekali ketaatan dengan kemaksiatan itu mudah sekali berubah. Bisa jadi pagi-pagi lagi soleh-solehnya, tiba-tiba sore-sorenya sudah berubah. Bahkan postingan di Instagram saja dapat lihat postingan nasihat. Begitu kita scroll postingan gosip. Secepat itu hati kita bisa berubah Ustaz ya. Benar. Itulah makanya kenapa kita harus terus meminta kepada Allah. Karena hati ini namanya qalbun itu. Qalbi itu adalah artinya selalu berbolak-balik. Tidak selalu seperti itu keadaannya. Ya. Kadang-kadang pagi soleh sekali, tiba-tiba malamnya bacuri ayam orang tetangga punya. Ya, bisa jadi. Karena kenapa? Ya, suka macam-macam yang dia lakukan. Pagi hari alim-alim, malam jadi maling. Allahu Akbar. Makanya kita bagaimana kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus dalam koridor keimanan, koridor keistiqomahan, koridor dalam ketaatan kepada Allah, sehingga yang pertama yang bisa kita lakukan untuk menjaga kiat, menjaga keistiqomahan kita pasca Ramadan ini adalah jangan lupakan terus berdoa dan meminta kepada Allah agar kita diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman Ustaz mungkin orang bilang, kalau habis puasa Allah tidak mau kasih kabul doa lagi. Cuman puasa Allah mengabulkan doa ini. Artinya mereka sudah malas lagi berdoa ketika Ramadan sudah selesai Ustaz. Ini tentu adalah godaan. Ini tentu adalah bisikan-bisikan yang sudahlah tidak usah lagi. Sudah jauh habis puasa. Nanti puasa poli. Habis puasa Allah tidak mendengar ngunipe doa. Tidak sama sekali. Bahkan ayatnya kan jelas dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, minta saja kepada Allah. Pasti Allah akan kabulkan. Itu kan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu janji di setiap waktu ya, bukan cuma di Ramadan saja. Janji di setiap waktu. Tidak ada ketentuannya adalah janji Allah hanya di bulan Ramadan. Tapi itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala di setiap saat bagi hamba-hambanya. Apakah Allah itu akan menerima ampunan dan taubat hambanya hanya di bulan Ramadan? Tentu tidak. Walaupun sebenarnya waktunya mungkin bagus di bulan Ramadan, ya. Tetapi ampunan Allah, kasih sayangnya Allah itu selalu dibentangkan kepada seluruh hamba-hambanya di setiap waktu, di setiap saat, di setiap tempat untuk hamba-hambanya. Hanya saja kita ini merasa bahwa
mungkin sudah terlalu banyak ini amalan ya, Iya. sehingga merasa bahwa Stop dulu, stop rem-rem dulu, sedikit. jangan terlalu soleh. Iya. Ya, ini sering kalimat-kalimat Betul, seperti ini yang betul, mereka Ustaz. lontarkan, padahal tidak seperti itu. Ya. Harusnya kita ini menjaga keistiqomahan ketaatan kita kepada Allah. Bisa jadi dengan ketaatan yang kita lakukan ini Allah akan merahmati kita. Tapi memang susah Ustadz, dan itu paling tidak tadi zuhur tadi Ustadz, Betul. kalau kita saksikan kan saf sholat itu kan, atau tidak usah zuhur, tadi malam pas takbiran itu sudah kembali ke setelan pabrik, Betul. kembali ke pemain super inti. Kalau akhir Kembali Ramadan kan kepada- masih pemain inti, kalau ini yang super inti, cuman yang tersisa itu. Ya tinggal itu dia. itu Kamu lagi. Boleh ente lagi yang terakhir Iya. ini ya. Tapi Empat ternyata L orang ya. lain sudah sibuk dengan persiapan lebaran Idul Tadi Fitri juga zuhur malam. Ustadz, tadi saya sholat itu Masya Allah sudah sepi, sedih Ustadz melihat bagaimana secepat itu kemudian kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita jaga selama sebulan di bulan suci Ramadan. Padahal kan ini ketika Ramadan mendidik kita kan ada teori yang mengatakan kita sudah dibiasakan 21 hari, insya Allah Benar. sama terus itu. Ya, kalau orang ingin misalnya mohon maaf berhenti merokok kan dia cuma butuh sekian hari, dia akan terus. Nah kita ini sudah 30 hari ini tak Iya, biasa betul ini. ya. Sorugi kalau tidak mau kasih terus tadi ya. Benar. Sehingga ini Masya Allah satu hal yang perlu benar-benar kita perhatikan ya. Benar-benar kita bagaimana harus menyadarkan diri sendiri bahwa saya ini sudah diberikan waktu oleh Allah untuk bagaimana memperbaiki diri. Paling tidak itu. Allah berikan kesempatan di Ramadan kemarin merubah seluruh sikap yang kita lakukan. Iya. Karena kan Ramadan kemarin merubah pola hidup kita kan. Pasti Ya, Ustaz. merubah pola hidup kita. Yang perokok, dia bisa tahan kok dari pagi sampai maghrib untuk tidak merokok. Dibanding dia sebelum-sebelumnya, mungkin dalam satu hari itu dia bisa hampir berapa dos, Iya. ya, atau berapa bungkus, ya. Iya. Tapi di Ramadan, alhamdulillah diajarkan untuk bagaimana dihentikan itu, ya. Tapi kenapa setelah itu, walaupun ada amalan-amalan pun yang lain, kebiasaan-kebiasaan yang lain di bulan Ramadan, yang dimana itu bisa diajarkan oleh Ramadan, ternyata kita pun itu bisa melakukan itu sebenarnya. Nah, tetapi lagi-lagi kembali kepada kesadaran diri kita, ya. Apakah kita mau meneruskan amalan di bulan Ramadan ataupun tidak? Lagi-lagi mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Lagi-lagi kita berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sampai Engkau memberikan kesesatan kepada kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Alhamdulillah, jangan Maka sampai Allah tentunya cabut hidayah kita ini Ustaz ya. Benar, karena hidayah ini mahal. Mahal. Ada orang yang mohon maaf Ustaz mungkin sudah levelnya profesor ya, Betul. punya harta sekian triliun, tapi Allah tidak berikan hidayah. Bahkan kepada paman Nabi pun itu Allah tidak berikan hidayah Ustaz ya. Benar sekali. Sehingga ketika hidayah itu sudah datang kepada kita, pertahankan hidayah itu. Gigit. Iya. Bahkan harus digigit dengan gigi geraham kita kalau Rasulullah mengatakan itu. Maka ketika kita di bulan Ramadan, alhamdulillah ada perubahan dari sisi kebaikan yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Mohon dipertahankan itu. Bisa jadi itu adalah hidayah yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi ada juga yang mungkin sebelumnya tidak beragama Islam atau apapun agamanya. Bisa jadi dengan adanya Ramadan melihat bagaimana kaum muslimin beribadah, bagaimana kaum muslimin mau berbagi. Bisa jadi dia mendapatkan hidayah. Jangan sampai kita kalah dengan mereka. Kalah dengan mereka yang Allah berikan hidayah kepada mereka, lalu mereka istiqomah dalam agama itu. Jangan sampai kita yang alhamdulillah sudah di dalam ini, lalu kemudian dengan adanya Ramadan kita diberikan pola kehidupan yang jauh lebih baik, lalu kemudian kita tidak meneruskan kebaikan itu, maka sayang sekali ketika Allah sudah memberikan kepada kita sesuatu fasilitas yang luar biasa di bulan Ramadan. Betul Ustaz. Dan kata kuncinya mungkin jangan sampai putus. Karena kalau kebiasaannya mau putus, oh sudah, sesusah mau kasih lanjut itu. Dan misalnya kalau kita mulai dari sholat, ini sedikit cerita Ustaz ya. Yeah. Kalau misalnya sholat itu kan di luar Ramadan justru lebih gampang. Misalnya lohor asar. Kalau Ramadan kan kita ke masjid haus, lapar. Kalau sekarang kan kita sudah bisa bawa es batu. Betul. Sambil bawa makanan pun boleh ke masjid. Jadi harusnya, sebelum dikomat ya, makan dulu bisa. dulu boleh, harusnya lebih mudah lagi Ustaz. Atau kalau kita bicara sholat maghrib Ramadan itu berat Ustaz, karena masih banyak makanan ini. Benar. Tapi kita berani tahan,
kita bisa stop, ya, mau stop dulu, mau ke masjid dulu. Sholat dulu. Sholat dulu. Itu kan harusnya setelah Ramadan, so tidak ada ini godaan ini. Betul. Atau tarawih. DP rakaat banyak Ustaz. 23 rakaat. Tapi kita bisa Ustaz ya. Masya Allah. Kenapa ini begitu masuk setelah Ramadan sudah hilang? Atau sholat subuh. Sholat subuh lihat kita dalam keadaan kenyang mau makan toh. Betul. Orang kenyang dan makan toh ini Luar biasa itu. paling gagah mau tidur. Tapi lihat di Ramadan Ustaz, kita bisa ke masjid, sholat dulu. Terserah habis itu mau tidur. Betul. Yang jelas kita ke masjid dulu Ustaz ya. Benar. Ini bagaimana ini Ustaz? Sehingga ini jadi sesuatu hal yang luar biasa ya, luar biasa. Tentu kebiasaan yang sudah selama ini kita pupuk harusnya kita lanjutkan di bulan lain dengan keadaan yang berbeda. Iya, memang dalam betul. keadaan yang berbeda. Tentu nuansa itu terus kita lanjutkan. Ibadah sholat 5 waktu kita dalam keadaan kenyang, alhamdulillah. Kemarin saja di Ramadan dalam keadaan lagi lapar, kita luar biasa untuk datang Full masjid. ya, full masjid untuk Meskipun yang sholat. ke masjid sholat duhur itu dia muka huta-huta osau. Benar sekali ya. Ada yang warna mukanya beda-beda ya. Raut wajahnya beda ya. Masya Allah. Ada yang soba pucat. Ada yang sudah, ya Allah, tinggal dipaksa untuk ke masjid ya. Tinggal ada hela. Tinggal jaga hela dari rumah ke masjid, tapi sampai di masjid alhamdulillah masih bisa, mengerjakan. betul. Apalagi kita dalam keadaan sekarang sudah bisa makan ya. Insya Allah. Perlu bawa itu dandang ke masjid mau makan di Makan situ. di situ. Tapi masya Allah lagi-lagi ini kembali kepada kita pribadi bahwa apakah kita mau meneruskan kebiasaan baik ini atau tidak ya, sehingga kita terus meminta kepada Allah diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tentu butuh teman. Oh, itu dia Ustaz, betul. Harus ada lingkungan yang kondusif. Saling dukung ya. Ya, harus ada sahabat yang saling menguatkan satu sama lain. Makanya dikatakan almaru ala dini khalili ya, bahwa seseorang itu melihat dengan siapa dia berteman ya, dengan siapa dia bergaul. Maka tentu selain kita berdoa, maka kita lihat siapa teman-teman di sekeliling kita. Kalau mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang soleh seperti Ustadz Rizal, atau orang-orang yang lain yang bergaul dan beraktivitas bisa satu kerja dengan kita, tetangga kita, selama kita masih ada dalam lingkungan, dalam nuansa ketaatan kepada Allah, tentu kita pun akan sama dengan sahabat-sahabat kita. Tapi kalau kita bersama dengan mereka, ya mungkin kita adalah salah satu dari mereka yang paling taat misalnya. Terus berteman dengan mereka yang misalnya pokoknya begitu ya, mengabaikan, pandang enteng, meremehkan perintah Allah. Bisa jadi kita akan terbawa arus dengan teman-teman kita. Justru kita akan terbawa. Justru kita, bukan kita yang mewarnai, malah kita yang terwarnai. Bukan kita yang membawa arus, malah kita terbawa oleh arus oleh mereka. Sehingga ini butuh sahabat yang baik, butuh lingkungan yang baik, butuh bi'ah solehah, butuh lingkungan yang baik di mana itu bisa membantu kita, bisa memupuk, bisa merawat, bisa menjaga keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga ketaatan kita ini, supaya pasca Ramadan ini terus berlanjut ketaatan yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Sehingga butuh teman yang taat kepada Allah, dan teman yang baik. Itu yang mungkin yang menjadi salah satu jawaban kenapa ibadah di Ramadan itu gampang. Karena ada kerjakan sama-sama Ustaz ya. Benar. Jadi kesimpulannya ibadah itu akan jauh lebih mudah kalau kita dengan orang-orang yang sama-sama taat. Betul. Yang puasa, coba lihat puasa kalau di luar Ramadan, susah sekali minta ampun. Karena sendiri-sendiri. Tapi kalau di Ramadan tetangga ada puasa, keluarga puasa, yang di rumah puasa, teman kantor, teman sekolah puasa, jadi lebih gampang Ustaz. Betul. Teman di dalam rumah, keluar rumah, kemudian ke kantor, di sekolah, di mana saja kita mendapatkan semuanya dalam keadaan beribadah. Maka tentu nuansa itu pun akan menjadi satu hal yang jadi positif yang kita bisa dapatkan. Tapi kemudian orang lain tidak seperti itu, maka tentu ini adalah hal yang perlu kita benar-benar mendapatkan kesungguhan dalam beramal ya, sehingga
harus butuh teman, harus ada sahabat yang Iya. menguatkan kita. Paling tidak mereka bisa menasehati kita ya dalam kebaikan ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalau di luar Ramadan kan baru mau puasa ke sana jam 7 ada keluar, coba bau masakan di dapur. Itulah. Semua goyang pol. Oh. Lewat ke sana ada orang jual kelapa muda. Oh, somta belok. Allahu Akbar. Sini Jo, mampir. Mampir ya kan? Banyak godaan, Belum banyak lagi di bisikan. sekolah. Ada puasa tuh Ustaz, puasa apa? Padahal saya ada bawa brownies misalnya. Oh, ya cepat Allah. sekali mau tergoda Ustaz. Ustaz ada puasa, ada orang tua bawa antar makanan. Iya. Oh iya Allah. Ini kan tentu Iya. hal yang Masya Allah butuh, walaupun sebenarnya puasa sunnah adalah kita adalah rajanya. Iya, Tetapi ya kalau kita benar-benar ada kesungguhan dalam bagaimana menjalankan perintah Allah, maka insya Allah pun tidak akan tergoda ya. Berarti Ustaz boleh juga Ustaz ya kita bikin agenda setelah Ramadan, misalnya satu rumah, orang mau puasa rame-rame ya, atau di tempat kerja kita agendakan kita orang mau puasa rame-rame supaya jauh lebih mudah Ustaz ya. Iya, bagus itu, malah lebih bagus menjadikan satu komunitas yang baik dalam rangka ketaatan kepada Allah. Ini luar biasa. Ya. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang mengajak satu komunitas, satu tempat, satu kerja dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala dari apa yang dia ajak kepada orang lain. Masya itu Allah, ya. betul. Masya Allah, seperti itu Iya, mudah-mudahan. baik. Nanti bisa kita programkan Ustaz ya. Boleh, Baik. ya, boleh. Baik, kita tahan dulu Ustaz ya. Kita jeda dulu, mungkin bisa minum dulu Ustaz, atau makan dulu. Boleh. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kami akan segera kembali, dan setelah ini kami akan membahas tentang bagaimana tata cara kita melaksanakan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Lentera Hati. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami di program Lentera Hati edisi spesial Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Baik Ustaz, di segmen ketiga ini mungkin ada yang bertanya-tanya tentang bagaimana menyempurnakan puasa Ramadan dengan puasa Syawal seperti yang Ustaz sampaikan tadi Ustaz. Bagaimana seorang itu kalau dia puasa Ramadan kemudian disempurnakan dengan 6 hari di bulan Syawal, akhirnya dia mendapatkan puasa setahun. Nah, bagaimana tata cara pelaksanaan puasa Syawal ini Ustaz 6 hari ini? Apakah 6 hari ini harus berurutan atau harus di awal, di akhir? Begitu Ustaz, mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan bagaimana kita bisa melanjutkan puasa kita dari Ramadan kemarin, kemudian kita melanjutkan 6 hari di bulan Syawal ini, memang ada satu keutamaan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa siapa yang berpuasa Ramadan lalu kemudian diikuti 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka dia seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun. Lalu bagaimana tata caranya? Maka tata caranya adalah untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini adalah bisa dilakukan secara berurutan. Bisa dari tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu bisa sampai 7 ya, 7 Syawal. 7. Kalau dia mengambilnya secara berurutan. Kenapa dia mengambilnya berurutan? Dia bilang mumpung masih ada nuansa-nuansa Ramadannya Ustaz. Kalau semua tak lewat taskip. Mumpung masih ada nuansa Ramadan, hanya di salah satu hari makan, kemungkinan sisa-sisa dari Ramadan kemarin masih kuat ya, masih banyak efeknya ya, sehingga kami melanjutkan dari 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sehingga pada saat yang ke-8 ada biasanya di Gorontalo kebiasaannya ada hari ketupat. Nah, sehingga pas hari ketupat dia sudah menyelesaikan puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi dia apa Ustaz ya, ibaratnya dia rayakan lagi ya. Betul. Dia sudah 6 hari menahan di Syawal, dia rayakan lagi Ustaz. Dia syukuri lagi. Dia syukuri lagi, betul, dengan adanya hari ketupat, berkumpul berkunjung ke rumah-rumah tetangga, ke rumah sahabat ya, Masya Allah. Ini bisa dilakukan secara berurutan ya. Dan ada juga ternyata agak susah kalau misalnya
berurutan seperti itu. Kenapa? Kadang-kadang ada undangan open house. Di awal-awal apalagi Ustaz? Ya, paling banyak undangan-undangan dari sahabat itu adalah di awal-awal Ramadan, ya, di awal-awal Syawal, hari raya 2, 3, 4 itu sebenarnya adalah banyak sekali undangan-undangan yang masuk. Berusaha di malam harinya berniat untuk berpuasa sunnah, tiba-tiba Basyawal. Tiba-tiba setelah sholat subuh atau jam 7, jam 8 datang kamar dulu di rumah. Ada banyak makanan ini. Wah, ini kan dilema ya? Betul. Sehingga kadang-kadang mereka ya udahlah, kan masih ada waktu yang lain. Betul, ya. betul, kita kita memenuhi undangan dulu ya. Sayang kasihan, kapan lagi dia bisa undang lagi seperti ini. Nah, itulah yang orang berusaha untuk dia bisa berpuasa di awal-awal, tetapi banyak hal-hal yang seperti itu yang membuat dia biar dulu. Makanya boleh kita selama di bulan Syawal ini, selama masih berada di bulan Syawal, maka kita masih boleh bisa mengambil waktu untuk bisa menuntaskan itu selama di bulan Syawal yang 6 hari itu. Jadi dua-duanya boleh Ustaz sebenarnya? Boleh dua-duanya. Mau bikin nanti di ujung boleh, mau bikin di awal boleh Ustaz ya? Betul. Yang penting adalah bisa dilakukan. Ya. Walaupun ini hanya sunnah, tetapi sayang sekali sunnah itu ketika ditinggalkan memang tak berdosa. Tapi rugi. Ya, tapi rugi. Besar. Ya, rugi. Karena kenapa? Ada peluang untuk beramal, dia tidak lakukan. Apalagi mendapatkan seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun. Iya. Ya. Apakah kita mampu berpuasa selama 1 tahun? Sedangkan 30 hari saja hingga-hinggalah. Sedangkan 30 hari saja, Masya Allah luar biasa. Iya, apalagi 1 tahun, bayangkan. Mungkin dari kita tidak ada yang pernah mampu berpuasa selama 1 tahun full sepanjang tahun itu. Tidak ada. Ya. Makanya dengan momennya ada puasa Syawal 6 hari untuk bagaimana menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan 30 hari ditambah dengan 6 hari, maka kita seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun, bayangkan. Masya Allah. Selama 1 tahun kita berpuasa. Sehingga ini bisa dilakukan boleh berurutan, boleh juga tidak berurutan. Ya. Misalnya 1 minggu 2 hari, kita ambil Senin Kamis misalnya ya. Kita ambil Senin Kamis ya. Kemudian minggu kedua 2 lagi, minggu ketiga 2 lagi, bahkan lebih bisa ini ya. Tapi lagi-lagi harus benar-benar kuat niatnya ya. Harus benar-benar kuat niatnya karena godaannya begitu besar di bulan Syawal. Kadang-kadang kita ini nanti insya Allah Rabu Kamis depan saja. Insya Allah. Kamis depan saja. Betul begitu. Tiba-tiba habis Syawal Ustaz. Habis Kamis. Tiba-tiba habis Kamis. Tiba-tiba tinggal 1 hari Syawal. Dan Syawalnya belum ada yang terlaksana. Ya Allah. Walaupun ya sayang sekali sebenarnya. Cuma rugi. Sunnah tapi kita rugi karena kan ada apa? Karena ada amalan yang luar biasa. Lalu ada yang mengatakan begini, Ustaz. Oke lah Ustaz, kita akan melaksanakan puasa Syawal ya di bulan Syawal tentu ya, hanya di bulan Syawal saja. Lalu ada yang mengatakan kira-kira mana yang kami harus dahulukan? Apakah mengganti puasa atau Syawal dulu? Ini pertanyaan ini ya, ibu-ibu kebanyakan. Laki-laki juga ada, cuman kebanyakan ibu-ibu. Kebanyakan ibu-ibu ya, kebanyakan ibu-ibu. Maka kalau kita melihat ada beberapa perkataan para ulama bahwa ketika diperhadapkan antara dua hal yang dua-duanya adalah sesuatu amalan yang penting, tapi kita harus lihat dari sisi hukumnya, dari sisi hukum dari perintah itu. Kalau puasa sunnah Syawal hukumnya adalah tentu sunnah. Kalau mengganti puasa atau mengqadha puasa hukumnya adalah wajib. Iya. Ya. Makanya yang paling didahulukan apa? Tentu yang wajib. Dari yang sunnah ya. Dari yang sunnah. Maka niatkan untuk ganti dulu. Mengganti puasa yang tertinggal berapa hari di bulan Ramadan kemarin, lalu setelah itu berpuasa sunnah lagi. Tapi jangan sampai dia berpuasa oleh yang batal ada 26 kan? Betul.
Kalau dia baru berganti, Wah. dia berganti akan 26, bola sisa apa Ustaz untuk Syawal? Tapi jauh lebih baik dia Oh, menggantinya. betul. Jauh lebih baik dia menggantinya karena ini bagian dari bab aulawiyat, bab dari prioritas. Karena kenapa? Karena mengganti puasa hukumnya wajib. Lalu ada yang mengatakan, Ustadz kalau menggantikan boleh di bulan lain selain Bagaimana di itu, bulan Ustadz? Syawal. Saya sampaikan kepada mereka adalah bahwa umur ini tidak ada yang tahu. Umur ini tidak ada yang bisa menjamin bahwa ibu akan hidup di bulan setelah bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tidak ada yang punya jaminan untuk kita bisa hidup lagi di bulan berikutnya. Maka ketika ada waktu untuk menuntaskan, untuk menyelesaikan yang menjadi tanggung jawab kita untuk mengganti puasa, maka sebaiknya kita dahulukan yang wajib terlebih dahulu. Kita tuntaskan dulu yang wajib. Bahkan ada yang mengatakan ketika ada orang yang mengganti puasa di bulan Syawal, maka dia sebenarnya bisa dapat pahala Syawalnya juga bersama. Karena dia juga puasa di Syawal sebenarnya. Iya, dia juga puasa di Syawal. Tetapi jangan niat digabung. Karena beda niat ini. Beda niat ya, beda niat karena yang satu wajib, yang satu yang sunnah. Maka dahulukan yang wajib. Maka insya Allah mudah-mudahan dapat sunnahnya juga. Tapi kalau ibu-ibu kan mungkin rata-rata berapa Ustaz? 7 sampai 15 hari ya? Iya. Batalnya itu. Kalau iya mereka dalam mendapatkan uzur ya, ada haid. Sebenarnya kalau dia qadha pun masih ada waktu untuk puasa Syawal. Iya. Sebenarnya kalau yang mungkin cuma 7 sampai 10 hari, sebenarnya masih ada waktu yang panjang. Lagi-lagi kembali kepada niat kuat kita. Ya. Niat kita apakah benar-benar kita ini bisa mampu menjalankannya atau tidak. Maka dahulukan, kalau saya pribadi, dahulukan yang wajib dulu. Lalu kemudian jika masih ada waktu yang banyak untuk melaksanakan puasa sunnah Syawal, maka silahkan. Itu jauh lebih luar biasa yang bisa kita dapatkan, ibadah yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Memang di redaksi hadisnya pun siapa yang berpuasa Ramadan ya? Iya, betul. Artinya lengkap dulu Ramadannya. Iya. Baru kemudian Lengkap dulu Ramadannya. disempurnakan dengan ibadah-ibadah di bulan 6 hari di bulan Syawal. Ya Ustaz ya? Iya, betul. Baik, Masya Allah. Jadi itu untuk pembahasan tentang puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan memang kalau mau lebih enak, bikin bukber saja dengan di masjid ya. Misalnya masjid bikin kegiatan, kita akan adakan puasa Syawal, disampaikan keutamaannya. Bikin seolah-olah kita sama seperti kita berada di bulan suci Ramadan. Iya, bisa itu dilakukan dengan bisa disampaikan musyawarah dengan takmirul ya, dalam rangka untuk bagaimana kita bisa mendapatkan ibadah pahala yang luar biasa di bulan Syawal. Masjid bisa melakukan itu, bisa disampaikan kepada seluruh jamaah masjid yang mau melaksanakan puasa Syawal pada besok hari, maka masjid akan menyediakan menu buka puasa bersama di masjid. Ini Masya Allah luar biasa. Artinya memfasilitasi orang-orang untuk beramal. Dan ini luar biasa, mereka pun mendapatkan pahalanya. Dan tentu ini dimusyawarahkan di masjid-masjid, Badan Ta'mir Masjid DKM, untuk bagaimana bisa memberikan fasilitas kepada masyarakat. Bisa jadi ada yang punya niat, ada yang punya niat tapi kan di dalam hatinya bahwa ingin berpuasa sunnah di bulan Syawal, tetapi ketika orang lain melihat kondisi di keluarganya, tetangganya juga mungkin tidak memungkinkan dia untuk melaksanakan itu, jadi tidak mau melaksanakan. Tapi ketika ada orang yang mengajak dia, memotivasi dia, memberikan fasilitas kepada dia untuk berpuasa, lalu bisa bahkan kalau masjid itu mengatakan bisa sahur bersama di masjid, ya, buka puasa di masjid. Wah, ini Masya Allah luar biasa ya, luar biasa. Mungkin ini bisa dicontohkan oleh Musola An-Nur ini, bisa ya? Iya, Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Karena kadang-kadang seseorang itu akan jauh lebih semangat ketika dia ada motivasi. Oh, mau buka puasa bersamain. Dan termasuk ketika Ramadan kemarin, ada orang Ustaz tidak pernah puasa, tapi ketika alumni teman-teman kampusnya mau bikin bukber, dia puasa. Ketika kenapa ada puasa? Ya masa mau pergi di bukber tidak puasa? Nah, jadi kita berharap insya Allah dengan gerakan puasa Syawal berjamaah bersama-sama ini bisa lebih semangat kita melaksanakan ibadah di 6 hari di bulan Syawal. Termasuk Ustaz kalau bisa di-share Ustaz ya. Kan banyak pamflet-pamflet ya, tentang puasa Syawal ini supaya kita dapat
Apalagi kebaikan juga. di zaman sekarang ya, di zaman sekarang bisa dibuatkan pamflet bagaimana ada buka puasa bersama, puasa Syawal di bulan Syawal, maka silahkan yang mau berbuka atau yang mau sahur di masjid, silahkan datanglah ke masjid ini. Menyediakan menu sahur dan menyediakan berbuka puasa, dan ini tentu luar biasa. Betul Ustaz. Masya Allah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang baik untuk kita semua. Bagaimana memaksimalkan ada satu momen amalan yang bisa kita tuntaskan 6 hari di bulan Syawal ini sebagai keberlanjutan menjaga keistiqomahan kita di bulan menjaga keistiqomahan kita pasca Ramadan di bulan Syawal ini. Maka ada momentum untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka jangan pernah lewatkan. Insya Allah ini akan membantu kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dalam nuansa keimanan, nuansa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun sudah di luar Ramadan. Betul. Ya, insya Allah. Tidak terasa 1 jam Ustaz. Masya Allah. Dan ini menjadi 1 jam terakhir kita Ustaz. 1 jam terakhir kita setelah panjang episode kita, banyak kebersamaan kita di Ramadan kali ini. Akhirnya tibalah kita di ujung kebersamaan di Hari Raya Idul Fitri ini. Dan mungkin saya mintakan closing statement. Ini bukan cuma closing statement, tapi closing dari semua rangkaian Lentera Hati di edisi Ramadan kali ini Ustaz. Mungkin bisa diberikan kesimpulan Ustaz. Baik, dari seluruh rangkaian yang kita lakukan dalam program ini selama dari Ramadan sampai hari ini kita berhari raya, maka tentu kita mengharapkan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita melaksanakan itu semua, mudah-mudahan Ramadan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita benar-benar memperlakukannya dengan baik, bahwa kita sebagai tuan rumah memperlakukan Ramadan dengan luar biasa, memperlakukannya dengan baik, beribadah di dalamnya, sehingga kita pun dilaporkan kepada Allah bahwa kita dilaporkan laporan kita yang baik-baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu mereka yang meninggalkan Ramadan, yang acuh tak acuh dengan Ramadan, maka tentu Ramadan pun melaporkan kepadanya bahwa hamba-Mu ya Allah, saya diperlakukan dengan tidak baik. Mereka mengabaikan saya ya Allah, mereka memperlakukan saya dengan baik, mereka meninggalkan saya dan acuh tak acuh atas perintah-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang seperti itu. Dan mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan oleh Allah untuk melaksanakan seluruh rangkaian ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah Ramadan, dan tentu ini semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutup dengan doa Ustaz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa ta'abbudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, terima kasih Ustaz sama-sama atas semua ilmu yang diberikan kepada kami di Ramadan ini. Ada beberapa kali Ustaz memberikan menjadi pemateri, semoga itu menjadi amal jariah untuk Ustaz di Ramadan kali ini, dan kelak akan menjadi pemberat amal kebaikan Ustaz di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Syukran Ustaz. Baik. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, baik. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhir sudah rangkaian Lentera Hati TVRI Gorontalo di edisi Ramadan 1445 Hijriah ini. Tentu dalam kebersamaan selama 1 bulan ini, kami yakin ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan penyampaian kami yang disampaikan oleh saya ataupun dari pemateri. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati pemirsa semua. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan jika ada kebaikan-kebaikan yang dapat diambil, tidak lain itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan kemarin. Allah menjaga keistiqomahan kita, dan yang paling penting, kita akan dijumpakan kembali di bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Saya
mewakili seluruh narasumber dan seluruh tim serta kru yang bertugas di program Lentera Hati TVRI Gorontalo edisi Ramadan 1445 Hijriah ini mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Dan kami mohon undur diri dari hadapan pemirsa semua. InsyaAllah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita umur yang panjang untuk bisa kembali berjumpa di Ramadan yang akan datang, tetap dalam program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.